Pemirsa, selama bulan Januari hingga Oktober 2021, tercatat sebanyak 26 kasus telah ditangani oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tanjung Pinang. Dari total 26 kasus tersebut, kasus yang paling menonjol yakni adalah pelecehan seksual terhadap anak. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPPA Satreskrim Polres Tanjung Pinang mencatat, dalam kurun waktu Januari hingga Oktober 2021, terdapat 26 kasus yang ditangani. Dan yang paling menonjol dari 26 kasus tersebut adalah pelecehan seksual terhadap anak, berupa kekerasan verbal dan non-verbal. Dari 26 kasus tersebut, 3 kasus masih dalam proses lidik dan 6 kasus dalam proses sidik. Sedangkan 1 kasus masih dalam proses pelengkapan berkas dan sebanyak 11 kasus telah diserahkan barang bukti dan tersangka ke jaksa. Selain itu juga terdapat 5 kasus yang dihentikan melalui mediasi. Jika dibandingkan jumlah kasus tahun lalu, kasus pada 2021 cenderung turun. Unit PPA Satreskrim Polres Tanjung Pinang mencatat sebanyak 35 kasus pada tahun 2020 yang ditangani, dengan kasus yang paling menonjol pelecehan seksual terhadap anak atau berkurang sekitar 9 kasus. Kendati terjadi penurunan, kasus pencabulan anak yang dapat merusak generasi penerus bangsa ini masih saja terjadi. Tentunya hal ini butuh perhatian dari pemerintah serta orang tua untuk selalu mengawasi anak terhadap bahayanya lingkungan. Dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ya. Jadi kalau kita ambil skalanya, peningkatannya, grafiknya, ya ini persentasenya ada kenaikan 9 LP. Jika dibandingkan dengan saat sekarang ini gitu ya. Jika dibandingkan kalau misalnya mungkin 2021 20 tadi dari Januari sampai Desember, ya sekarang masih sampai Oktober, itu terjadi menurun 9 LB. Untuk itu kepada orang tua diharapkan dapat terus mengawasi anaknya karena peran orang tua sangat penting untuk menghindari ancaman oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Selain itu, dapat segera melaporkan ke polisi apabila mengetahui terjadinya kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.